Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Habibatu Zahra. Saya perwakilan dari kelompok saya, terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama, saya sebagai Isnaini Habibatu Zahra. Kedua yaitu ada Amanda Juliana Casana Putri. Ketiga, Lerizal Karim Pramudia Hananta. Keempat, Fikria Alfarizal. Di sini saya akan membahas tentang bab memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Ada 4 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua ada kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga yaitu faktor pendorong serta penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keempat, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga negara Republik Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak beraneka ragam menjadi satu kebulatan dan utuh dan serasi. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi 2 aspek. Aspek alamiah yaitu konsep wilayahan. Kedua, aspek sosial yaitu politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut yaitu wawasan Nusantara. Dan apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara mempunyai 2 tujuan, yaitu sebagai berikut. A. Tujuan nasional yang dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan B. Tujuan yang kedua yaitu tujuan ke dalam. Apa itu tujuan ke dalam? Tujuan ke dalam yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan. Dan oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian abadi, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh Indonesia. Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. A. Sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang B. Sebagai wawasan pembangunan yang mencakup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. C. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, yaitu pandang geopolitik Indonesia dalam lingkungan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh dunia dan segenap kekuatan negara. D. Sebagai wawasan kewilayahan. Dalam hal ini, wawasan Nusantara berfungsi dalam pembatasan negara supaya tidak terjadi sengketa antar negara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Kedua, konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah lautan, darat, dan wilayah udara. Keempat, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan perlengkapan. Kelima, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Perwujudan konsep kesatuan dalam aspek alamiah dan aspek sosial. 1.
Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan memiliki bersama bangsa. Yang B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah memerlukan dan meyakini berbagai agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang C. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita dan bangsa. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. E. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. G. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Yang kedua yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Terdiri dari A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Baik keperluan kehidupan sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang B. Ada tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. C. Kehidupan perekonomiannya di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. Dan yang ketiga ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Terdiri dari A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat. Yang B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan oleh seluruh bangsa Indonesia. Keempat ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Terdiri dari A. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang B. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan yaitu sebagai berikut. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sang Saka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, dan Sumpah Pemuda. Adapun ciri-ciri patriotisme diantaranya sebagai berikut: cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa, menempatkan persatuan-kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaru, tidak kenal menyerah. Selanjutnya kita akan membahas yang D, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945
Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia. Kedua, keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari A. Jumlah potensi penduduknya yang cukup besar, merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Yang B. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. C. Dalam pengembangan wilayah, kita memiliki konsep wawasan Nusantara. D. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. E. Memiliki tata krama. F. Letak wilayah yang strategis. G. Memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dan H. Memiliki keajaiban dunia seperti Candi Borobudur dan Pulau Komodo. J. Tanahnya sangat subur dan kaya akan sumber daya alam. Selanjutnya C. Faktor pendorong serta penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terdiri dari A. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. B. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu burung Garuda atau Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. C. Adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. D. Adanya ancaman dari luar negeri yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. E. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. F. Kesepakatan atau konsensus rasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua adalah faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, terdiri dari masyarakat Indonesia yang heterogen beraneka ragam atau beraneka ragam dalam faktor-faktor kesuku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya. Yang B. Wilayah negara yang luas. C. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. D. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan pada masalah satu suku, agama, ras, dan antar golongan. E. Adanya etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menunjukkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku. Menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendahnya suku bangsa lain. Yang terakhir ada D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 1. Memiliki sifat untuk bisa mempertahankan negara. 2. Menerapkan dan mengamalkan nilai Pancasila. 3. Memelihara adanya keamanan maupun ketertiban di dalam masyarakat. 4. Menumbuhkan sikap toleransi yang kuat. 5. Menjaga kesatuan dan persatuan, tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada, tetap menjaga dan mempertahankan seluruh pulau yang ada di wilayah Indonesia, menjunjung tinggi kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah, menjaga dan menghormati lambang-lambang kedaulatan negara, misalnya lambang negara dan bendera negara. Yang terakhir ada melestarikan sumber daya alam dengan cara penanaman tumbuhan, mengadakan penghijauan atau reboisasi, dan tidak merusak lingkungan. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan semoga presentasi saya ini bisa membantu kalian dalam pembelajaran juga.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.